Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat formil menjadi pelajaran bagi pemerintah dan DPR untuk tidak mengabaikan tahapan dan tata cara pembentukan undang-undang. Inilah yang jadi sorotan catatan Kompas TV. Saya Sofi Syarif. Kamis lalu MK memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan pemerintah serta DPR harus memperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Dalam masa perbaikan, MK melarang pemerintah membuat aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak keputusan ini diucapkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Ini lantaran penggabungan aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas. Apakah sebuah undang-undang baru atau sebuah revisi? Meski disebut inkonstitusional, Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan oleh MK tetap berlaku sampai perbaikan dilakukan dalam kurun 2 tahun. Pemerintah langsung memberi respons. Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan daripada MK serta akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan MK yang dimaksud. Yang kedua, putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Atas putusan ini sikap Serikat Buruh terbelah. Sebagian mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi serta akan memantau kerja pemerintah dan DPR memperbaiki isi Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan yang lain kecewa karena MK tidak membatalkan pemberlakuan undang-undang yang terbukti cacat formil. Ketika saya, Bung Said Iqbal dan seluruh kawan-kawan aliansi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita yakin hakim-hakim yang mulia akan berpihak pada kebenaran. Hal ini dibuktikan teman-teman berjuang dengan sangat luar biasa, mendampingi kami para pemimpin, dan kita mendapatkan putusan yang sangat luar biasa untuk kami semua. Organisasi dan secara pribadi kecewa karena sebagian dikabulkan. Dan MK memastikan bahwasannya pemerintah untuk melakukan perbaikan selama 2 tahun. Dan yang sangat kami sayangkan, dalam proses perbaikan selama 2 tahun itu, Undang-Undang Cipta Kerja itu diberlakukan. Ini yang membuat kami tidak puas. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak menghapus materi Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga tetap harus diberlakukan meski cacat secara formil. Anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio menyatakan akan mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi, termasuk soal tetap diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja sampai perbaikan dilakukan dalam 2 tahun. Kali saya ikuti sidang sampai selesai dari awal. Oke. 5 hakim agung itu, 5 hakim Mahkamah Konstitusi kan mengatakan bahwa terjadi inkonstitusional karena omnibus law. Baik. Tetapi di dalam Undang-Undang 1211 itu tidak mengatur tentang omnibus law. Tetapi dibaca secara utuh di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak ada frasa dan tidak ada norma yang berbunyi omnibus law. Oke. Gitu loh. Tapi karena ini keputusan yang harus kita jalankan. Ada 5 poin putusan krusial MK dalam sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Saudara. Kita lihat apa saja. Yang pertama adalah pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sampai ada perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Yang ketiga, memerintahkan pemerintah dan DPR melakukan perbaikan dalam jangka 2 tahun. Kemudian,
Yang keempat, jika dalam 2 tahun perbaikan tidak selesai, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Dan yang terakhir, kelima, menangguhkan segala tindakan atau kebijakan strategis dan tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jika kita sudah menyepakati Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi yang memutuskan sengketa konstitusional dengan keputusan yang final dan mengikat, maka semua pihak sebagai pembentuk Undang-Undang Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, yakni pemerintah dan DPR, harus betul-betul taat terhadap putusan MK. Lebih fundamental lagi, proses penyusunan undang-undang harus melalui tata cara yang benar dengan mendengarkan sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat yang bakal menjadi konsumen kebijakan dan tidak boleh ada upaya menabrak prosedur yang sudah disusun demi legitimasi undang-undang itu sendiri.